kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka waktu itu Nabi itu khawatir kalau nanti itu lupa, ya, lupa sehingga dia segera mengikuti apa itu talqinnya malaikat Jibril. Ya. Jadi sebelum Jibril beliau Nabi itu sudah mengikuti, mengikuti. Nah, kemudian di sini Allah menegaskan la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Jangan engkau gerakkan lisanmu ya, tentang Quran tadi itu sebelum malaikat Jibril itu selesai, baru ditirukan. Dan Allah sudah menjamin bahwa Nabi itu tidak akan apa? Tidak lupa, ya, tidak lupa. Dan ini sebagai ya kemuliaan atas Nabi Muhammad SAW, ya, beliau tidak akan dilupakan kecuali beberapa ayat yang memang Allah menghendaki untuk dihapuskan atau dinasih, ya, dihapuskan beberapa ayat kemudian diganti dengan ayat yang lainnya, nah, seperti itu. Lita'jalabih maksudnya adalah makhofatan ayat ayat valid ayat valida atau taftalita minka. Jadi khawatir agar apa tertinggal darimu afala. Jadi ini sebagai apa? Sebagai bentuk bahwasanya Allah itu menjamin bahwasanya Quran itu tidak akan dilupakan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Qur'ana qira'ataka lahu bihaitsu yatajrihi ala lisanik. Allah kumpulkan Quran tersebut, ya, bacaanmu yang mengalir atau ya terbaca atas lisanmu. Kemudian ya kita artikan dulu ayat yang selanjutnya. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Fa idza artinya apa? Maka idza apabila qara'nahu kami bacakan ia, ya, kami bacakan ia. Fattabi maka ikutilah Qur'anah bacaannya. Jadi setelah malaikat Jibril itu selesai baru ikuti, ya, baru ikuti. Ya. Tadinya karena khawatir tertinggal, ya, tertinggal, kemudian buru-buru diikuti oleh Nabi ketika diajarkan oleh malaikat Jibril. Tapi kemudian Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Jangan engkau gerakkan lisanmu hai Muhammad, ya, karena ketergesa-gesaan, ya, agar segera mengikuti bacaan Jibril. Karena sesungguhnya atas kami itu yang akan mengumpulkan dan akan membacakannya. Dan apabila kami telah bacakan kepadanya, ya, tentunya lewat malaikat Jibril, maka ikutilah Quran. Summa inna alaina bayana, summa kemudian inna sesungguhnya alaina atas kami bayana penjelasannya, ya, penjelasannya. Jadi Allah yang menjelaskan. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla sekali-kali tidak. Bal bahkan tuhibbuna kalian mencintai al-ajilah. Ya, sesuatu yang cepat, dunia maksudnya, ya. Dunia. Mencintai kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah dan tadaruna kalian meninggalkan al-akhirah akhirat, lebih mengutamakan cinta dunia tapi melupakan meninggalkan tentang akhirat, ya, tentang akhirat. Ya,
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ya. Kalla maksudnya adalah laisa kama tad'una min adami imkanil ba'si wal jaza. Perkaranya bukan sebagaimana yang mereka katakan, yaitu mereka meyakini tidak adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, ya. Li'annakum ta'lamuna annal qadir ala ijadikum al-yauma, dan kalian mengetahui bahasanya yang mampu untuk membuat kalian itu ada pada hari ini, ya, wa itamikum ghadan. Allah pun nanti akan mengembalikan besok, ya. Dan mengembalikan membuatmu tidak ada besok, maka dia juga mampu untuk mengadakan kalian maratan ukhra, ya, suatu saat nanti. Jadi kalau Allah yang tadinya membuat kita itu yang tadinya enggak ada menjadi ada, ya, maka Allah juga mampu untuk membuat nanti kita akan menjadi ada setelah kita itu nanti mati. Ya. Akan tetapi yang menjadikan kalian akhirnya mendustakan hari kiamat, hubukumul hayatil ajilah, yaitu kecintaan dan terhadap kehidupan dunia. Ini yaitu dunia. Dan apa yang ada pada dunia, yaitu tentang syahwat, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Tarakakum lil akhirah, akan kalian meninggalkan yaitu tentang akhirat. Ya, jadi sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah, sholat, puasa, jihad, ya, dan seperti itu. Ya, kemudian kita masuk ayat yang selanjutnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhun artinya apa? Wajah-wajah. Jamak dari wajhun, wajah-wajah. Yauma idzin, pada hari itu, nadhirah, berseri-seri. Berseri-seri. Jadi nanti penduduk surga itu berseri-seri. Beda dengan penduduk neraka. Ya. Ila rabbiha nadhirah, ila kepada rabbiha Tuhan, ya, nadhirah, melihat, memandang. Jadi ini sebagai dalil bahwasanya Allah SWT nanti di hari kiamat itu akan bisa dilihat oleh kaum muslimin, ya, penduduk surga, dan bisa dilihat, ya, tentunya dengan sesuai dengan kebesaran Allah SWT. Ini, nah, itu adalah nikmat yang paling tinggi, melebihi nikmatnya apa yang ada di surga. Kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan bidadari kalah dengan nikmatnya seorang itu melihat Rabb-nya, yaitu Tuhannya. Ya. Ya, itu ya. Jadi banyak hadis yang menerangkan apabila seorang itu sudah masuk surga, kemudian Allah mengatakan alam tubayyid wujuhana. Ya, kemudian alam ajidukum, apakah kalian mau aku tambah nikmat kepada kalian? Maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan engkau selamatkan kami dari api neraka, wa tudkhilnal jannah, dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Nikmat apa lagi ya Allah? Kemudian Allah singkapkan hijabnya, kemudian penduduk surga akan melihat Allah SWT. Ini. Sehingga kenikmatan memandang Allah itu mengalahkan kenikmatan apa yang ada di surga. Ya, itulah kenikmatan yang tertinggi, ya, kenikmatan yang tertinggi. Di sini sebutkan wujuhu yauma idzin yauma ittaqumul qiyamah, yaitu nanti di hari kiamat, nadhirah, berseri-seri. Wajahnya itu ya berseri-seri, bersinar, ya, memancarkan yaitu wajah yang bergembira. Di anna arwaha ashabiha kanat fid dunya musriqah binuril iman. Apa sebabnya? Kok mereka itu nanti di hari kiamat wajah mereka bercahaya, wajah mereka itu bergembira, karena arwah-arwah, ya, orang tersebut dulunya ketika di dunia itu mereka itu memancar dari nur iman, ada cahaya keimanan, wasalihil amal, dan yaitu amal solehnya. Gitu ya. Sehingga balasan mereka itu
yaitu nanti di hari kiamat wajah mereka itu berseri-seri. Ya. Ini jadi dari mana dia wajahnya berseri-seri, ya dari sholatnya, dari wudunya, dari sedekahnya, dari amal perbuatan baiknya. Ila rabbiha nadirah sa'idah biliqa'i rabbiha, dia akan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya. Mukramatun bin nadar, mereka dimuliakan dengan memandang ilahi kepadanya, kepada Allah. Wa hiya fi jiwariya, dan dia di sisinya. Inilah kenikmatan yang ada pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga, ke dalam surga. Ya, jadi di sini ada riwayat dari Imam Tirmidzi bahwasanya qala Rasulullah sallam, "Idza nazala 'alai Qur'an", apabila Quran itu turun kepada beliau, maka Nabi itu ya maksudnya yuharrik bihi lisanahu, kemudian Nabi itu segera menggerakkan lisannya, lidahnya, yuridu ayahfadho, dia menginginkan agar segera menghafal, ya, menghafal apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Fa anjalallahu ta'ala, maka kemudian Allah menurunkan, ya, wala tuharrik bihi lisanaka litajala bi, ayat ini. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini tentang faedah? Masru'iyatu ruqyah idza kanat bil Qur'an au al-kalamut thayyib. Ya. Dibolehkan ruqyah apabila itu dengan Al-Qur'an. Ya, dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ruqyah. Ruqyah. Jadi agar ruqyah itu bisa lebih bermanfaat, ya, bermanfaat. Maka pertama orangnya baik. Ya, orangnya ya soleh lah, artinya dia menjalankan sholat 5 waktu, puasa, ya, dan menjauhi dosa-dosa besar, ya. Kemudian yang kedua bacaannya baik, artinya sesuai dengan tajwid, ya, tidak banyak salah yang lahnul jalinya, ya, tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, agar lebih sangat bermanfaat, itu tahu maknanya. Ya, jadi tahu makna apa yang dibaca, yang dipakai untuk murqiyah itu sangat berpengaruh, ya, ya. Ketika dia meruqyah seseorang, gitu ya. Jadi ruqyah itu dibolehkan sebagaimana malaikat Jibril pernah meruqyah ketika Nabi itu pernah diganggu atau disihir oleh seorang Yahudi, ya. Kemudian dibacakan yaitu Al-Falaq, Anas, ya, Al-Ikhlas, kemudian sembuh dengan izin Allah SWT. Itu ya ruqyah, ya. Kemudian kemarin saya melihat ada status benar atau tidak, ya. Jadi sihir-sihir itu para penyihir itu takut dengan namanya hujan, ya. Jadi kalau hujan itu kan bisa membuat pengaruh sihir itu sangat lemah, ya. Termasuk buhul-buhul itu, ya. Buhul-buhul itu bisa lemah ketika ada hujan. Maka kalau ada orang dia ada indikasi diganggu oleh setan atau diganggu oleh sihir tadi itu, suruh aja hujan-hujan, ya. Dengan dia meniatkan bismillah, dengan air hujan ini mudah-mudahan suci, bersih, lahir dan batin, ya. Jadi air hujan itu air yang suci dan mensucikan, ya. Jadi hujan ini konon kabarnya dari mantan-mantan para penyihir itu, mereka mengatakan kalau ada hujan mereka itu lemah, artinya sangat tidak ada reaksi sihirnya itu ketika ada hujan. Allah alam bisawab, karena itu dunia mereka kita tidak tahu, ya. Allah alam, kita hanya
Ada pertanyaan teman-teman berkaitan dengan ini? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk apa itu tafhimul Quran. Kita masuk pada materi yaitu menghitung waris. Kita masuk pada bab yaitu rod. Kita lanjutkan tentang bab rod dan aul. Ya, ya. Kalau orang yang itu meminta ya, Apa? orang yang meminta ya, itu apa namanya tidak bisa langsung masuk surga atau itu benar nggak? Yang dimaksudnya itu bukan tidak masuk surga, tidak. Mengurangi kadar tawakal, ya, mengurangi kadar tawakal sehingga dia nanti bisa tidak masuk dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Jadi ada golongan atau dari umat Nabi Muhammad SAW itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jumlahnya 70.000. Tapi dalam keterangan lain, satu orangnya itu bisa mensyafaati 70.000 juga. 70.000 kali 70.000. Siapa mereka? Orang yang la yastarquna, tidak minta diruqyah. Artinya aku tolong diruqyah, tidak seperti itu. Walaupun kalau ada hajat, kalau dia sakit ya boleh-boleh saja. Tapi bisa mengurangi kadar tawakal tadi itu. Karena ruqyah itu bagi orang yang memang ahli bisa sangat mujarab dengan izin Allah ya. Artinya sangat bagus gitu ya. Kemudian orang yang mengobati dengan kai, dengan besi panas gitu. Panas. Kemudian yang ketiga tidak tatayur ya, tidak tatayur, dan tatayur hukumnya haram ya, menggantungkan nasib sial dengan burung, dengan hari, dengan tanggal, dengan bulan Suro, hari Rabu, ini kan Rabu Pekasan, Rabu Pungkasan itu adalah hari sial misalnya kan, atau tanggal apa nomor 13 itu, nomor yang keramat, yang meyakini seperti itu tidak dibolehkan, itu haram hukumnya. Dan yang keempat sarannya adalah tawakal kepada Allah ya. Tapi bisa jadi dia masuk surga lewat jalur yang lainnya. Jadi kan banyak masuk surga itu kan ya. Cuman dia tidak masuk dalam kekhususan 70.000 ini. Karena memang spesial dia. Masuk surganya itu tidak dihisab, tidak diadab. Ya, berarti tawakalnya sempurna. Tawakalnya bagus sekali gitu ya. Ini ya. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada lagi? Cukup? Ya, kita lihat pada bab rod. Ya, pada bab rod mungkin halaman 100 berapa? 8. Bab rod ya. Ini kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita bahas tentang masalah rod ini. Rod secara bahasa punya beberapa makna. Pertukaran, pengembalian, pencegahan. Adapun yang dimaksud dalam istilah waris ini adalah kurangnya jumlah bagian ahli waris. Kurangnya jumlah bagian ahli waris dibandingkan dengan asal masalah. Lalu sisanya dikembalikan lagi kepada ahli waris. Ini. Jadi nanti kasusnya ketika tidak ada asobah. Ya. Ketika tidak ada siapa? Asobah yang laki-laki. Cuman ada istri, ada ibu, ada anak perempuan, kan sisa kan biasanya. Nah, sisanya kemana gitu kan? Sisanya kemana? Nih. Maka dirotkan atau dikembalikan. Nah, syarat-syarat dalam rot ini pertama jumlah bagian ahli waris kurang dibandingkan dari asal masalah. Penerima bagian pasti tidak dapat menghabiskan harta peninggalan, ya, sehingga masih tersisa. Yang selanjutnya tidak ada asobah dalam masalah tersebut. Ya.
Mazhab jumhur ulama, sisa harta peninggalan dikembalikan kepada seluruh ahli waris kecuali suami istri. Ya, ini menurut jumhur ya. Jumhur itu kecuali suami istri. Nanti suami atau istri itu ngambil dulu bagiannya. Set. Ya, apakah 1/4 atau 1/8 atau separuh. Nanti sisanya baru dikembalikan kepada ahli waris yang lainnya. Jadi ya. Menurut jumhur. Adapun menurut mazhab yang lainnya itu suami atau istri masuk untuk dijadikan yaitu rot ini, artinya dikembalikan kepada mereka. Tapi apabila tidak ada ahli waris selain suami dan istri, maka mereka mendapat sisa harta peninggalan. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man taraka malan falyuwarrithihi." Ya. Falyuwarrithatihi. Ya. Warosatihi. Fali warosatihi. Barang siapa meninggalkan harta, maka fali warosatihi. Maka untuk ahli warisnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa harta mayit untuk ahli warisnya, mereka mengambil bagiannya masing-masing dan yang tersisa dikembalikan dan dibagi lagi kepada mereka. Contoh ini ya, contoh ya. Seorang wafat meninggalkan suami dan anak perempuan. Suami dan anak perempuan. Ini kan tidak ada asobah. Asobah enggak ada kan? Asobah itu dari kalangan laki-laki ya. Anak laki-laki atau bapak, atau kalau enggak ada saudara, anaknya paman, atau keponakan laki-laki. Ya. Anak enggak ada, laki-laki ada, anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu enggak ada. Nah, bagaimana yang seperti ini? Kita lihat. Contoh, suami dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada anak. Ya, karena ada anak. Ini ya. Maka suami dapat 1/4, ininya dapat setengah. Ya. Nah, menurut mazhab jumhur, suami ini ambil bagiannya dulu. Ya. Nanti ini asal masalahnya adalah 4. Kita ambil 4. 4. Jadi 4 bagi 4, 1. Sisanya untuk anak. Sisanya untuk anak. Jadi anak yang tadinya anak perempuan ini setengah, masih ada sisa. Maka sisanya untuk anak perempuan. Gitu. Kan 4 bagi 2 sama 2, kan masih 1. Gitu. Ini ada 2 tambah 1, masih ada sisa 1. Sisanya kemana? Anak perempuan. Suaminya dia sudah dapat 1 bagian. Nih, menurut mazhab jumhur, maka suami mengambil dulu jatahnya, nanti sisanya untuk ahli waris yang lainnya. Contoh yang kedua, seorang wafat meninggalkan istri dan 3 anak perempuan. Istri dan 3 anak perempuan. Istri dapat berapa? Kalau ada anak? 1/8. Ya, 1/8. Anak perempuan kalau lebih dari 2 dapat berapa? 2/3. Ya. Kalau 1 anak perempuan dapatnya setengah. Kalau 2 lebih dapatnya 2/3. Maka asal masalah adalah 8. 8 dibagi 8, 1 bagian. Masih ada berapa? 7. Ya, 7 bagian. 7 bagian. Nah, 7 ini tidak bisa dibagi. Ya, tidak bisa dibagi 3. Karena anak perempuan ada 3. Ya, maka agar nanti jumlahnya tidak pecahan, dia sesuai, maka kalikan saja 3. 7 kali 3, ini 1 kali 3, 8 kali 3. 8 kali 3, 24. 1 kali 3 berapa? 3. Ini 7 kali 3, ya, 21 dibagi 3. Pas. Nanti harta sisa itu bagi 24, ya. Kemudian istri dapat 3 bagian, masing-masing anak perempuan dapat 7 bagian. Ya. Sampai sini ada yang bingung, teman-teman? Cara membagi ketika ada suami atau istri dan ahli waris kecuali asobah. Kecuali asobah. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Kadang pertama, kasus masalah itu tidak ada salah satu dari suami istri. Tidak ada suami istri. Suami atau istri. Misalkan
seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan satu, sudah anak itu tok, nggak ada yang lainnya, bapak nggak ada, yang lainnya nggak ada, pokoknya anak perempuan tok. Maka anak perempuan dapatnya setengah, ya, ya setengahnya lagi kemana? Nah, nanti sisanya ini dikembalikan lagi kepada anak perempuan, gitu. Jadi dapatnya setengah plus sisa, sisanya dirotkan dikembalikan kepada anak perempuan. Ini. Jadi ya intinya akhirnya jadi semuanya, nah, semuanya gitu ya. Ini kalau dia sendirian. Sohibul farad lebih dari satu, maka mereka mewarisi harta seluruhnya sebagai fard dan rod yang dibagi sesuai dengan jumlah kepala mereka. Contoh, anaknya perempuan dua, ya dua. Kalau dua berapa anak perempuan? 2/3, ya enggak? Ya, dia cuman punya anak 2 perempuan dan tidak ada ahli waris lainnya, maka dapat 2/3. Nah, kalau tanpa menggunakan teori Roth, ini nanti baginya seperti ini, 2/3, ya. Berarti asal masalah 3 dibagi 1 kali 2, 2. Ini masih ada 1, ya toh? Dapat 1 masih ada 1. Lah satunya kemana? Dibagi. Nah, dengan menggunakan teori Roth ini cukup mudah ya. Tinggal saja dilihat anak kepala anak itu berapa, tinggal dibagi 2 saja. Selesai. Jadi 3 asal masalah tidak 3, nanti langsung dibagi 2 karena anaknya cuma 2. Itu ya. Jumlah 2 anak perempuan menjadi asal masalah. Jadi lebih enak menggunakan teori Roth ini. Jadi jumlah anak itu sudah langsung menjadi asal masalahnya. Anaknya berapa? 2. Berarti asal masalahnya 3. Asal masalahnya 2. Nanti harta dibagi 2. Anaknya berapa? 3. Ya sudah 3 itu menjadi asal masalah. Nanti harta dibagi 3. Anaknya berapa anak perempuan? 4. Ya sudah 4 itu. Nanti harta dibagi berapa? 4. Ya, seperti itu. Ini sama ya. Jadi anaknya berapa? Anaknya 3 perempuan. Ya, 3 perempuan. Ini ya. Kalau dengan teori Roth gampang, tinggal aja dibagi harta itu, tinggal dilihat anaknya berapa, 3, ya sudah dibagi 3, ya selesai. Kalau tanpa menggunakan teori Roth, nanti muter ya, artinya lebih panjang. Dia 2/3, nanti asal masalah adalah 3. 3 dibagi 1 kali 2, 2, masih ada 1. Nah, ini 2, anaknya 3, berarti dikalikan 3. Ini 3 kali 3, 2 kali 3, 6. Ya, 6. Ini masih ada 3. Nah, 3 kemana? Kembalikan lagi ke sini. Ya, dibagi ini. Kan hasilnya sama kan? Ya, seperti itu. Nah, mending. Kalau itu ahli waris itu masih punya saudara. Saudara apa, Pak? Saudara kandung. Saudara kandung dari mayit. Itu jadi mayit itu seorang itu punya anak 3. Tapi ibu itu punya saudara kandung putri. Ibu punya saudara kandung ya. Putri, terus? Mayit itu. Nah, apakah itu terus kemudian tetap dibagi anak itu? Tidak. Karena masih ada ahli waris yang lainnya, yaitu saudari perempuan. Perempuan kan tadi? Saudari perempuan kan? Iya. Iya, saudari perempuan nanti dapatnya asobah, saudari perempuan itu. Iya, bisa. Setelah anak 3 ini, anak perempuan ini ngambil 2/3, sisanya diambil oleh saudari perempuan tadi. Saudari perempuan. Kalau masih ada saudara. Iya. Kan jangan tadi kan kalau ada saudari perempuan, nanti sisanya kemana? Ke saudari perempuan. Maka itu namanya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair adalah anak perempuan bisa menggandeng saudari ya, perempuan, ya, perempuan. Itu namanya asobah ma'al ghair, gitu ya, ma'al ghair. Iya, buliknya dari anak ini, dari anak perempuan. Kalau misalkan punya saudara laki,
Jadi Pak D itu dia tetap nggak berarti asobah ya. Iya, asobah. Ya, dia kan laki-laki kan? Dia sebagai laki-laki dia akan menghabiskan darah pohon waris. Nah, kalau saudara laki-laki namanya bukan asobah ma'al ghair, dia asobah bil ghair. Ya. Jadi dia dengan sendirinya dia menjadi asobah. Dia menjadi asobah. Kalau perempuan tadi karena dia digandeng oleh anak ini. Nah, ini ya. Set. Nah, ini. Dia anak perempuan ini itu bisa menggandeng saudari kandung ini, ya. Jadi kalau ada anak perempuan dan saudari kandung, perempuan kandung ini bisa menjadi asobah. Jadi asobah ma'al ghair namanya ya. Anak perempuan bisa menggandeng saudari. Kalau ini tidak ada, anak perempuan ada, saudara laki-laki ada, ya sudah ini saudara ini menjadi asobah bil ghair. Dia nanti akan menghabiskan harta sisa. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada perempuan, ya, ada saudari laki-laki dan saudara perempuan, ya sudah nanti ini dibagi. Ini dapat dua, ini dapat satu. Kalau ada anak laki-laki di sini, ini tertutup semuanya. Ini jalur ke sini semuanya tertutup. Kalau ada anak laki-laki ya, anak laki-laki menghajab semuanya ini. Laki ya, saudara, saudari, saudara bapak, sekandung, saudara seibu ini terhajab, tertutup semuanya dengan adanya anak laki-laki. Anak laki itu akan menghabiskan. Termasuk kalau anak laki-laki enggak ada, tapi ada anak cucu laki-laki ini dari anak laki-laki, ya sudah menghabiskan ini. Meskipun anak laki-lakinya sudah meninggal. Iya, ya kan asal dari jalur ini Pak, bukan dari jalur perempuan ya, bukan dari jalur perempuan. Ini, ya, cucu lebih berhak dari perempuan. apanya yang lebih berhak? Laki-laki nggak ada ke cucunya. Yang anak perempuan? Enggak, maksudnya anak dari sini Pak. Anak dari sini kan enggak ada ini. Kalau ini jelas dapat, ini nanti dapat. Ini dapat, nanti dihabiskan oleh cucu ini, harta itu. Sisanya. Tapi yang dianggap ini cucu perempuan dan cucu laki-laki ini hanya dari jalur anak laki-laki. Adapun dari jalur perempuan tidak ada, tidak dapat warisan. Ini dapat warisan. Nah, ini kadang kita itu berbeda dengan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam, kita kemarin sempat sharing dengan dua orang advokat. Itu mereka ada namanya ahli waris pengganti. Ahli waris apa? Pengganti. Ya. Ketika ini enggak ada misalkan, tapi punya cucu, ini bisa dapat, gitu kan? Bisa dapat. Nah, kita enggak mengenal itu karena dia sudah terhalang ya dengan adanya ini anak laki-laki ini. Dia enggak dapat. Yang kedua, perbedaan dengan hukum Islam yang diterapkan di pengadilan itu gonogini. Gonogini, mereka masih menganut itu. Jadi gini, gonogini itu mereka alasan kenapa mereka istri separuh. Ini yang saya enggak setuju ya. Jadi mereka itu ketika suami meninggal dunia, maka istri dapat gonogini, dapat separuhnya harta suami. Nah, padahal istrinya itu enggak kerja, enggak apa-apa. Ya ibu rumah tangga tok, gitu kan. Nah, ini yang saya belum sepakat ya dengan adanya gonogini yang diterapkan di pengadilan Islam di Indonesia. Ya. Karena apa? Dalam Quran itu istri itu paling banter dapatnya 1/4. Itu pun kalau nggak ada siapa? Anak, gitu. Ada anak dapatnya cuma 1/8. Nah, gitu. Jadi
Dan buku-buku fikih, saya belum pernah mendapatkan istri itu dapatnya separuh, nggak ada. Ya, belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Nah, ini kalau dia ngotot misalkan seperti itu, berarti nandingi Quran akhirnya. Artinya akan bertentangan dengan Quran. Kecuali ya, istrinya itu kerja, suaminya kerja, terus beli mobil, beli rumah, hartanya pokoknya bareng di sengono tinggal tuku. Sehingga tidak ketika suami meninggal dunia ini hartanya sudah campur, bingung nanti ini yang harta suami yang mana, yang istri yang mana. Nah, itu bisa pakai tadi itu ya sudah disepakati, mungkin dulu bareng-bareng belinya, itu baru diambil separuh, gitu. Karena istri punya hak di situ, punya hak di situ. Cuman berapanya kan nggak tahu. Nah, itu bisa dipakai tadi itu kesepakatan gonogini tadi itu ya separuh-separuh lah mungkin seperti itu. Baru nanti dibagi. Tapi kalau dia nggak kerja nggak ngapa langsung ngambil jatahnya suami separuh baru dibagi kepada anak dan lainnya, ini dolim. Ya, ini dolim. Ya. Alasannya mereka, loh, ini kan istri kan ngerawat anak, gitu kan? Yang ngerawat anak, yang ngurusi rumah tangga, ya. Jadi mereka terus jadinya seperti hitung-hitungan ini kayak kerja, gitu kan? Kerja. Seperti kompensasi. Ya, kompensasi dia ngurusi anak, ngurusi rumah tangga, gitu seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu sejak dulu zaman Nabi sampai sekarang. Itu istri itu ya tugasnya seperti itu, gitu kan? Dan tidak ada keterangan istri kemudian dapat separuh, walaupun mereka ya punya anak, kadang anaknya banyak, ya tahu. Tapi mereka itu satu sudah dapat mahar, kemudian dapat nafkah, dan nanti dapat warisan. Warisannya sudah dibatasi oleh Allah, seperti itu. Kalau hitung-hitungan kompensasi seperti itu, harusnya ya, ketika ada mayit ini bapak ini yang harusnya lebih banyak, ya kan? Karena apa? Bapak ini yang membiayai mayit ini, ya enggak? Nah, suami ini sejak bayi sampai besar itu yang mengeluarkan uang siapa? Bapak, ya. Harusnya bapak ini semuanya, gitu kan? Karena dia membesarkan anaknya. Tapi ternyata tidak. Bapak ibu paling banter berapa? Iya, dia dapatnya 1/6 kalau ada anak, ya kan? Teman dapat 1/6. Padahal dia sudah membesarkan anak ini, ya. Artinya ibu bapak ini kan sudah habis-habisan mengeluarkan harta untuk siapa? Untuk si anak, ya enggak? Jadi ya kadang kita beda di sana itu. Sana ini. Ya nanti kita enggak usah kaget kalau di sana ternyata pakai hukum gonogini itu. Di gonogini boleh, tapi kalau tadi itu istri punya harta di situ campur nggak jelas itu baru bisa pakai hukum seperti itu. Tapi kalau ya dasarnya itu, katanya itu 2 orang advokat itu alasannya itu kompensasi itu. Jadi yang istrinya yang kerja, eh? istrinya ikut kerja, suami tidak kerja. Nah, terus itu Suaminya kerja, mereka bisa gonogini bisa kalau istrinya kerja. Nah, itu ada ayatnya atau enggak. Tapi itu bisa dimasukkan. Enggak, itu nanti masuk hukum kesuluh, Pak. Jadi tanya kan kita punya uruf ya, nanti bisa dibaca pada bagian gonogini ya, bagian belakang. Itu ada hukum yang selain Quran dan Sunnah, itu ada namanya uruf, kebiasaan kita. Jadi kebiasaan itu bisa. Suluh itu perjanjian atau kesepakatan baik yang dibangun kedua belah pihak. Ada musyawarah, itu bisa dipakai, Pak. Ya, dipakai. Itu. Tapi secara ayat nggak ada. Kita pakai hukum setempat. Al-adah muhakkamah. Namanya kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Ya, syaratnya ya tidak menentang hukum Quran, ya kan? Makanya kalau dia menghendaki langsung dibagi padahal masih ada hati waris yang lainnya, nanti mengurangi jatah yang lainnya akhirnya. Ini ya, jadi kita tidak mengenal gonogini. Kalau yang dimaksud gonogini adalah istri langsung mengambil separuh 50% dari harta suami baru dibagi. Itu kan. Jadi aneh. Jadi langsung separuh langsung dibagi gitu loh. Itu kan aneh. Dan kemarin ada kasus juga ketika saya dengar itu anak angkat kan asalnya kan nggak dapat. Dia nggak dapat warisan. Paling banter dia itu dapat wasiat atau hibah,
Waktu itu ada kejadian orang itu mempunyai anak angkat. Kemudian dia pesen katanya anak itu iki hartane nggo kowe kabeh gitu ya. Padahal dia masih punya saudara. Dia kan nggak punya anak, tapi dia masih punya saudara. Nah, tapi itu kan waktu itu kan cuma janji. Kemudian meninggal dunia. Ya, harusnya kan ketika hanya janji kan harta itu menjadi harta waris ya kan, atau wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Ya, karena masih ada hak dari saudara-saudara tadi itu. Ya, dia punya teman di pengadilan, advokat seperti itu, gampang tak urus sih. Ya. Akhirnya jatuh semua anak angkat. Akhirnya saudaranya nggak dapat. Gimana ini? Gimana ini? Dolim atau tidak seperti ini? Yang ahli warisnya saudaranya nggak dapat, yang anak angkatnya dapat semuanya. Gimana itu? Itu ya. Akhirnya Masya Allah ini ya. Jadi kadang hukum itu ada ketetapan hukum. Kalau orang Islam itu harus pakai aturan Islam. Sehingga banyak juga dari orang Islam itu kalau bermasalah dia bisa cari jalur manapun. Kalau misalnya di pengadilan agama kalah, dia pakai hukum positif. Itu muter-muter. itu ya. Ya, kalau udah begitu udah menang-menangan. Ya itu tadi itu gampang Ustaz urusin ya gitu. Sudah gitu kan dia sudah ya artinya nanti ada ya, yang dimenangkan itu mungkin seolah-olah ada wasiat wajibah gitu kan. Jadi satunya mungkin hibah sudah terjadi serah terima sebelum meninggal sehingga sudah dimiliki semua sama anak sehingga ahli warisnya dapat lagi ya kan. Ini kan. Jadi juga kalau pengadilan agama itu tetap gini dia sudah ketetapan hukumnya sudah ada di pengadilan itu dan kalah kan, harusnya sudah selesai. Kok masih bisa keluar ke hukum positif gitu, lanjutin lagi padahal sampai ke MA masih itu. Ini kan kesempatannya pengadilan agama ini gimana kan pertanyakan ini. Ya itulah kadang kita itu gitu ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah kaget ya ketika lu kok pengadilan agama kok pakai sistem ini gitu kan. Ya itu ya seperti itu. Kalau lainnya masih sama tapi yang beda ya kalau gini sama ahli waris pengganti tadi itu, ahli waris pengganti. Intinya. Kalau misalnya suatu saat ada kasus itu baiknya dari awal disampaikan dengan cara ini atau misalnya ada yang langsung dengan menggunakan kronologi dan sebagainya seperti dan agama. Iya harusnya ke KUA yang pakai ini Pak. Iya. Enggak, jangan yang pakai itu nanti apa itu nanti jelas menang istrinya ya, menang istrinya kan. Ya kemarin alasannya juga nanti kan berarti jatah anak lebih banyak daripada ini istri. Gini kan terangkan. Namanya ibu, ya ketika dia miskin yang nanggung siapa? Anak laki-laki. Gitu. Anak laki-laki itu jatahnya banyak. Anaknya lebih dua kali dari perempuan. Karena anak laki-laki ini satu kadang dia menanggung saudarinya ini kalau dia miskin. Kadang menanggung ibunya kalau dia miskin. Kadang nanggung keponakan. Jadi dia nanggung keluarganya sendiri. Gitu. Ini sehingga ya alasan seperti itu. Kalau ini kan terjadi di saya. Jadi saya punya tanah sebelum nikah. Punya tanah hasil istighfar saya pribadi. Terus nikah. Jenengan nikah. Nah, terus saya setelah nikah beberapa ini karena kebutuhan tanah ini saya jual. Tanah jenengan toh? Tanah saya pribadi ini saya jual. Terus untuk biaya hidup, nah ada sebagian berapa sisa itu saya belikan tanah lagi tapi atas nama istri. Walaupun
di notaris juga nanti yang KTP suami istri, jadi nanti itu ada gunung gini, tapi asal muasalnya itu jadi payah saya sendiri. Itu kayaknya bagaimana Pak? Itu kan jenengan ketika atas nama istri itu hanya sebagai nama atau hibah? Atau hanya atas nama saja? Kan sebagian kan orang kan cuman ini gue jenengmu sih kayak ya gue jemu ya, itu kan ada kan? Ini untuk atas namamu. Itu kan asalnya memang masih milik dia sendiri, gitu kan? Nah, jenengan waktu itu akadnya apa? Kalau akadnya dikasihkan ya berarti itu sudah menjadi hartanya istri, ya. Tapi kalau cuman nama saja, gue jeneng, ya tetap harta itu milik jenengan, milik jenengan. Nah, setelah saya biasanya kalau cuma nama itu belum ada serah terima, cuma nama saja. Jadi ya karena dulu tidak tahu apa namanya akadnya harus bagaimana ya, udah pakai nama istri aja. Mungkin saya dulu kalau pajak kan iya, biasanya seperti itu cuma pinjam nama, ya tidak ada akad serah terima. Kalau ada akad serah terima harus ada perjanjian, harus ada bukti ya nanti biar kuat, ya, biar kuat. Makanya kenapa kita harus planning waris juga ketika itu harus jelas ini akadnya seperti apa. Kalau nyuwun sewu misalkan ya qadarullah jenengan misalkan ya meninggal dunia, itu kan istri itu kan ini kan udah atas namaku. Ya. Akadnya cuman pinjam apa? Pinjam nama ya kan, pinjam nama. Itu kan makanya kalau itu diserah terimakan harusnya ditulis betul, artinya ada bukti serah terimanya itu. Artinya nanti juga larinya ke gunung kita tidak kan? Gunung gini, Pak. Nah, kalau menurut kita nggak gunung gini, karena itu harta jenengan kok. Ya gunung gini. Kecuali istri jenengan kerja, terus duit itu campur, nggo tuku mobil, nggo tuku lemah, nggo tuku. Jadi dengan harta berdua itu baru nanti bisa dengan kesepakatan kalau gini seperti itu. Karena misalkan itu kira-kira kok hartanya separuh-separuh, separuh-separuh. Oh, lah bisa. Kalau kasusnya yang roh tadi itu hampir pada prakteknya itu seolah-olah hampir seperti asobah ya? Iya, karena dia kan cuman tinggal orang ini saja, Pak. Hanya istilahnya saja ya, karena memang ya cuman asobah kan dari laki-laki, Pak. Iya, dari laki-laki. Jadi ini syaratnya memang tidak ada asobah ya. Jadi karena memang ahli warisnya cuman ini, Pak. Mau kemana lagi? Ya kan nggak ada yang lainnya. Ya. Kalau hibah tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan. Tapi namanya hibah ya, hibah itu adalah pemberian sebelum meninggal dunia. Sudah ada serah terima. Bukti ada serah terima itu atau buktinya adalah dia punya kekuasaan untuk harta itu. Dia mau menjual, mau apa itu sudah dia. Arti itu berarti sudah diserah terimakan. Ya. Itu kalau sudah diserahkan ya sudah berarti sudah milik dia. Mana wakaf? Ya, wakaf itu dia mau lebih dari sepertiga ya silakan, asal dia itu sudah masih hidup, ya masih hidup. Gimana? Ini usaha namanya suaminya meninggal, karena kan nanti punya anak terus saudaranya laki-laki. Nah sebelumnya dibakar dulu ke istrinya. Dengan maksud nanti serahnya nggak dapat. Ya supaya istrinya nggak dapat apa lebih cara penghibahan itu. Ya intinya kalau itu kan hak dia ya, artinya sebelum itu. Iya. Ya tapi kalau itu adalah hibah, dia masih hidup ya itu hak dia. Artinya itu kan kita bukan bicara waris, kita bicara hibah. Kayak kita masih hidup sama istri, gunamu tak kayak gitu apa? Ya kan. Artinya
Iya, iya. Kalau hibah nggak ada aturan. Artinya kalau itu sudah miliknya dia diserahkan pada istrinya ya sudah, itu sudah menjadi haknya istri. Kan? Jadi yang lainnya nggak bisa menggugat karena dia sudah miliknya istri ketika diserah terimakan. Iya, makanya harus kuat. Artinya ada saksi, ada mungkin materai juga, biar nanti ketika ada yang menggugat itu, ini sudah diserahkan sama saya. Tapi kalau punya maksud tujuan supaya yang lainnya tidak dapat, itu kan Ya kita nggak anu ya kita nggak berbicara niat ya, kita bicara dohirnya ada akad serah terima hibah ya sudah itu ya cukup. Kita nggak mengatakan kamu dua niat anu ya orang seperti itu. Jadi niat biar dia urusan dia dengan Allah. Kita hanya bicara dohirnya saja. meskipun ada kejadian orang suami punya si suami ini punya istri lagi, Nanti istilah dua dia masih hidup, itu semuanya hidup. Terus supaya nanti tidak satu ke istri yang kedua. Nah, istri yang pertama ini minta rumah ini diatasnamakan dia istrinya yang pertama. Setelah itu istri yang pertama ini rumah langsung dibagi ke anaknya, dia punya anak dua rumah. Jadi dia punya maksud supaya istri yang kedua dapat anak. Ini maksud tidak baik, tapi merampas haknya orang. Itu seperti ya kalau ada indikasi ya nggak boleh. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan ya, ketika ada suami istri, terus ada yang satu yang sakit gitu kan, yang tidak dibaca nanti di halaman ini. Ada indikasi nggak dia itu kira-kira dia itu indikasi agar istrinya nggak dapat kemudian ditalak, itu sebenarnya ditalak kamu, gitu kan? Nah, biar apa? Biar nanti nggak dapat warisan. Gitu. Kalau ada indikasi itu nggak sah, taatnya nggak sah. Hibahnya itu juga nanti kalau dia menjelang mati kemudian dia baru dihibahkan kepada yang lain juga. Kalau ada indikasi nggak sah biasanya. Tapi kalau nggak ada indikasi ya kita nggak tahu itu ya. Iya, iya. Iya. Jadi itu Pak Lutfi. Jadi kalau memang ada indikasi kan ya itu kan nanti juga mungkin ada yang ingatkan. Gitu kan. Dan nanti kalau diserah kabeh nanti yang sana gimana gitu kan. Ya kan seperti itu. Kan nggak boleh. Ya. Nggak boleh kalau ini dapat nanti sana nggak dapat. Itu kan. Ada masak jalannya gitu. Iya. Allah. Jadi kalau ada pembagian itu hibah ya itu harus adil ya, harus adil. Sehingga sebagian ulama pun mengatakan kalau laki-laki perempuan itu ada yang ya disamakan ya, tapi ada yang mengatakan tidak disamakan. Jadi karena harus semuanya itu harus dikasih gitu loh maksudnya. Jangan sampai ada yang tidak dikasih. Itu aja. Dari masyarakat itu yang melakukan hibah gitu. Jadi sebelum kita kaikan Ya kayak di Acungki itu kan, masuk hibah itu masuk hibah. Ya kalau hibah seperti itu ya harus saling ridho ya, harus saling ridho. Apakah itu mau dibagi rata atau dibagi laki-laki dapat dua bagian, yang penting harus ridho semua. Jangan sampai tidak ridho. Karena itu pembagian. Harta hibah namanya hibah. Antum waris tapi hibah. Nah, kadang itu kalau nanti belum ada serah terima,
Nah, itu nanti bisa gagal nantinya ketika yo nek sik mati wong tuane sikik ternyata mati anak sikik kan. Ras itu tumbal malah dapat waris. Ya Allah. Kita lanjutkan satu materi lagi, satu bahasan lagi. Bila masalah itu ahli waris lebih dari satu dan bermacam-macam dalam keadaan seperti ini, maka dicari asal masalah, kemudian kita kembalikan asal masalahnya pada hasil jumlah bagian ahli waris. Maka itulah asal masalah yang benar. Contoh, ada ibu, ada anak perempuan, ya, ada ibu, anak perempuan, ya. Kalau ada anak perempuan berarti ibu jatahnya yang tadinya sepertiga berkurang menjadi 1/6. Anak berapa? Setengah. Ya. Ya, ini kalau pakai teori tanpa rot ini dibagi 6, 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3 masih ada 2, ya, 2. Tapi kalau dengan pakai teori rot ini, ya, tinggal saja ini kan asal masalahnya nih ya. 6 ini bagi aja 4 ya, 4. Ini kan 1 ya, 1. Jadi nanti asal masalahnya dibagi 4, ibu mendapat 1/6 karena mayit meninggalkan anak. Menggunakan teori rot, jumlah bagian diterima oleh ibu dan anak perempuan adalah 4 dan menjadi asal masalah. Jadi bukan 6, tapi langsung dibagi 4 saja. Nanti ibu dapatnya 1, ya. Nanti anak ini dapatnya 3. 3/4. 3 bagian. Ini berarti ini tidak dianggap, ini kan tadinya. 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 2 3, ya. Berarti kan 1 sama 3 4, ya. 4 ini jadi asal masalah saja ya. Teman-teman, nanti ini enggak dipakai 6-nya. Sisanya enggak dipakai. Hitung aja ini 1 dan 3 jadinya 4. Jadi harta nanti dibagi 4 saja. Untuk ibu dapatnya 1, anak 3. Seorang wafat meninggalkan ibu, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ibu dapatnya 1/6, anak perempuan dapatnya setengah, cucu perempuan dapatnya 1/6. Ya. Ini kemarin ya teman-teman, ketika anak perempuan itu cuma 1, ya. Kemudian ada cucunya dapat ya. Jadi untuk ngenapi 2/3 ini. Ya. Jadi di sini karena ada 6, 2 sama 6, asal masalah ada 6, 6 bagi 6 1, dibagi 2 3, 6 bagi 6 1. 3 1 1. Berapa ini? 5. Ya toh? Ini 5 jumlahnya ini ya. 1 3 1 5. Maka nanti hartanya cukup dibagi 5 saja. Ya. 5 dibagi untuk ibu 1, untuk anak perempuan 3, cucu perempuan berapa? 1. Jadi lebih cepat pakai teori rot, ya. Jadi tinggal begini. Ya, mungkin ada pertanyaan, Pak Lutfi. Mungkin jenengan punya kasus, ketika jenengan tahu ada yang meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Menangi ya Mas Gatot. Misalnya ada mayat tapi dia tidak punya waris, itu gimana? Gimana Mas Gatot? Dia ada orang meninggal tapi nggak ketahuan itu warisnya di mana, tinggalnya di mana, atau mungkin memang benar-benar nggak punya waris, itu gimana? Dia meninggal dunia, nggak jelas ahli warisnya. Iya. Hartanya ada. Ada, dia punya harta tapi nggak tahuan warisnya tinggalnya di mana, atau mungkin benar-benar nggak punya waris atau gimana gitu. Dia punya keluarga. Ya punya keluarga, misalnya anak tunggal terus gitu.
Gimana, Ustaz? Ya. Ada keluarga jauh enggak? Keluarga jauh. Ya, misalnya gini Ustaz, dia pendatang. Nah, dia nggak pernah cerita terus keluarga pada di mana gitu, nggak pernah juga keluarganya datang itu loh. Misalnya kayak seperti itu loh, Ustaz. Oh, itu nanti terakhir itu kepada Baitul Mal. Baitul Mal itu ya apa ya sekarang ini? Iya. Macam-macam juga ya. Nah, Baitul Mal itu kalau zaman dulu itu untuk kepentingan kaum muslimin, tapi syaratnya orangnya harus jujur. Ya. Ya mungkin Gimana, Pak? dikasihkan ke Caranya lembaga. apa, Pak? Jujur, orangnya jujur. Pengelolanya itu jujur. Oh gitu. Iya. Kalau sekarang misalnya seperti tadi dulu ya Ustaz ya. Ya, ya itu lebih amanah daripada yang nggak jelas. Oh, iya. Ya. Iya, Ustaz. Oke. Sudah ya teman-teman. Kemarin ada yang jawab nggak? Yang apa? Kasus kemarin ada. Kemarin kasusnya apa toh? Yang ada itu? Ya, kalau tidak ada kita akhiri saja ya. Ada yang mau dibahas? Tidak ada ya. Nanti kita lanjut kalau ada yang dibahas di grup saja. Ya, kita akhiri. Ini belum selesai insya Allah untuk aul besok ya. Untuk aul ini kebalikan, kalau aul itu kebalikan dari rot, itu malah ada sisa gitu. Itu akhirnya malah kebalikan dari rot, kebalikan dari rot. Ya, kita akhiri kajian pada kesempatan malam kali ini dengan doa kafaratul majlis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.